Hari ini saya hadir di depan Anda untuk membawakan latihan yoga 1 jam, atau yoga praktis 1 jam untuk setiap hari. Sebelum kita masuk ke asana atau ke latihan utama, saya ingin Anda mengetahui beberapa hal tentang yoga terlebih dahulu. Bagaimana cara melakukan yoga? Dari usia berapa bisa mulai? Batasannya apa saja? Semuanya harus Anda ketahui dulu. Misalnya, yoga bisa dilakukan oleh siapa saja mulai dari usia 7 tahun hingga 90 tahun. Kapan sebaiknya kita melakukan yoga? Waktu terbaik untuk yoga adalah di pagi hari. Selain itu, kita bisa memilih waktu lain di siang hari untuk latihan yoga. Setiap hari, kita harus menyediakan satu waktu khusus untuk yoga, untuk latihan yoga. Kita harus melakukan yoga setiap 24 jam sekali, pasti harus dilakukan. Kita juga perlu tahu apa saja manfaat yang akan kita dapatkan dari yoga. Yoga harus dilakukan dengan perut kosong. Maksud perut kosong di sini adalah benar-benar tidak ada makanan di perut saat yoga. Misalnya, setelah sarapan, kita bisa menunggu 2 jam. Setelah 2 jam, baru kita lakukan yoga. Setelah makan siang atau makan malam, kita harus memberi jeda 4 jam untuk perut kita. Setelah itu, baru kita bisa mulai latihan yoga. Sekarang kita perlu tahu, dengan melakukan yoga, bagaimana kita akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya antara lain, organ-organ tubuh kita akan tetap sehat. Jantung, ginjal, fungsi hati, masalah tiroid, tekanan darah akan terkontrol, masalah tidur akan teratasi, manajemen stres akan lebih baik, dan untuk depresi yoga sangat luar biasa. Jika sirkulasi darah di otak lancar, kita akan tetap sehat secara keseluruhan. Masalah sikap kita akan berkurang. Kepribadian kita akan berkembang. Emosi akan lebih terkontrol. Kita bisa menjaga kecantikan alami seiring bertambahnya usia. Itulah sebabnya kita sering bilang, kesehatan adalah sumber segala kebahagiaan. Tapi untuk kesehatan ini, kita sering tidak mau meluangkan 1 jam saja. Kita sama sekali tidak mau menyediakan 1 jam. Padahal, jika dalam 24 jam sehari kita bisa meluangkan 1 jam saja untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri, maka kualitas kerja kita akan meningkat. Kita akan menjalani hari tanpa lelah. Tingkat energi kita akan tetap baik. Kita akan tetap sehat dan bisa membuat orang di sekitar kita juga sehat. Itulah tujuan dari acara kita hari ini. Dengan latihan yoga 1 jam ini, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Sekarang saya akan mulai ke latihan 1 jam itu. Pertama-tama, kita akan mulai dengan pranayama. Sebelum duduk untuk pranayama, ada satu hal yang harus diingat dalam yoga. Tulang belakang harus selalu tegak saat duduk. Tulang belakang selalu lurus. Duduklah dalam posisi meditasi yang nyaman. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda abdominal deep breathing. Ini adalah dasar dari pernapasan kita. Kita harus memahami dasar-dasarnya. Pranayama. Saya akan memberikan definisi singkat tentang pranayama. Ini adalah teknik pernapasan yogik kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, prana berarti udara dan ayama berarti pengaturan atau ritme. 1:2. Artinya, kita menghembuskan napas 2 kali lebih lama dari saat menarik napas. Saya akan jelaskan lebih jelas lagi. Misalnya, jika saya menarik napas selama 5 hitungan, saya akan menghembuskan napas selama 10 hitungan. Saya akan tunjukkan lagi. Tarik napas. Hembuskan napas. 1:2. Tarik 5, hembuskan 10. Alasannya, di sini kita mengambil oksigen selama 5 hitungan dan mengeluarkan karbon dioksida selama 10 hitungan.
Artinya, semua hal negatif di dalam tubuh kita dikeluarkan. Sekarang saya akan lanjut ke chest breathing. Dasar pertama tadi adalah abdominal deep breathing. Untuk abdominal breathing, ada satu tips lagi. Jika kita bisa melakukannya selama 10 menit dengan perut kosong, tidak harus duduk seperti ini. Anda bisa melakukannya sambil duduk di kursi. Yang penting, tulang belakang atau spine selalu lurus. Jadi, Anda bisa duduk di sana dan lakukan selama 10 menit. Jika Anda menggunakan teknik ini, dalam 3 bulan, lemak di perut Anda akan mulai berkurang. Tapi harus dilakukan dengan sabar dan setiap hari. Setelah itu, kita lanjut ke chest breathing. Chest breathing ini kita lakukan dengan fokus pada dada. Seperti ini. Ini juga 1:2. Dada naik, dada turun. Perlahan-lahan turun ke bawah. Tarik napas dalam-dalam ke dada. Hembuskan napas. Ini juga kita lakukan selama 5 menit. Karena dengan ini kapasitas paru-paru kita akan meningkat. Lubang-lubang kecil di paru-paru kita sangat sempit. Jadi, chest breathing sangat penting agar oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Jangan sampai kita lupa melakukan ini setiap hari. Setelah itu, saya akan lanjut ke anulom-vilom. Dalam bahasa Inggris disebut alternate nostril breathing exercise. Dalam bahasa Indonesia, ini disebut pembersihan nadi. Di tubuh kita ada 72.000 nadi. Pembersihan nadi ini seperti keajaiban. Oksigen akan sampai ke 72.000 nadi kita. Sirkulasi darah akan menjadi lebih baik. Masalah tidur akan teratasi. Tingkat energi akan tetap baik. Sangat baik untuk pasien jantung. Untuk masalah jantung dan tekanan darah tinggi. Ini benar-benar bisa disebut keajaiban. Anda bisa cari sendiri manfaat dari anulom-vilom. Nanti Anda akan merasa jauh lebih bersemangat. Anda akan lebih termotivasi daripada apa yang saya katakan. Saat itu, Anda akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Saya sangat berharap begitu. Saya akan tunjukkan prosesnya. Kita lakukan ini selama 5-10 menit, mulai dari 2 atau 3 menit di awal. Jangan pernah memaksakan diri di awal. Setelah itu, naikkan ke 5 menit. Kemudian, usahakan untuk latihan rutin selama 10 menit. Kalau tidak bisa 10 menit sekaligus, lakukan 5 menit di pagi hari dan 5 menit di malam hari. Ya, ini adalah sebuah proses yang bertahap. Teknik pernapasan. Tutup lubang hidung kanan, tarik napas perlahan lewat lubang hidung kiri. Kembangkan perut Anda, fokus pada area abdomen. Sekarang tutup lubang hidung kiri, hembuskan napas secara perlahan lewat lubang hidung kanan. Dengan cara yang sama, tarik perut Anda ke dalam. Tarik napas lagi lewat lubang hidung kanan, hembuskan lewat lubang hidung kiri. Inhale dengan kiri, exhale dengan kanan. Inhale dengan kanan lagi, exhale dengan kiri. Inhale dengan kiri, exhale dengan kanan. Inhale dengan kanan lagi, exhale dengan kiri. Setelah Bhramari Pranayama dengan lubang hidung kiri, kita harus menutup mata sejenak untuk merasakan getarannya. Kita harus melakukan ini 7-21 kali. Kalau bisa, lakukan lebih lama lagi. 10 menit. Minimal lakukan 21 kali.
Perlahan buka mata Anda. Sekarang kita lanjut. Kapalbhati adalah obat mujarab yang sangat efektif untuk segala jenis penyakit. Semua masalah perut, masalah IBS, fatty liver, semua masalah rahim, ketidakteraturan haid, masalah kista, untuk prostat pria, dan penyakit apapun. Artinya, jika kita punya penyakit genetik, itu bisa saja kita alami. Penyakit dari leluhur bisa turun ke kita. Itu wajar. Jika kita latihan ini selama 30 menit, penyakit genetik itu tidak akan muncul di sekitar kita. Melakukan 30 menit memang terasa berat pada awalnya. Tapi itu bisa dicapai dengan latihan bertahap. Sekarang banyak murid kami yang benar-benar bisa melakukan 30 menit dan mereka sangat sehat. Saya akan tunjukkan latihannya. Ada batasannya, harus tahu batasannya. Bagi yang punya penyakit jantung atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol meskipun sudah minum obat, tidak boleh melakukan ini. Pasien jantung dan yang tekanan darah tingginya terkontrol dengan obat, boleh melakukan ini dengan saran ahli. Pastikan konsultasi ke spesialis atau guru yoga untuk tahu berapa lama Anda boleh melakukannya. Baik, sekarang saya tunjukkan latihannya. Forceful Echalation, Kapalbhati. Mulai dari 2-3 menit, lalu perlahan naik ke 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Secara bertahap tambah waktunya. Minimal biasakan latihan 10 menit. Tapi di awal, Anda tidak akan langsung bisa 10 menit. Mulai dari 2-3 menit, lalu 5 menit. Setelah itu, baru bisa ke 10 menit. Lalu perlahan-lahan, pasti bisa sampai 30 menit. Ada pernapasan penyeimbang setelah ini. Jangan langsung berhenti setelah Kapalbhati. Harus lakukan counter breathing. Inhale dengan kiri, exhale dengan kanan. Kembali ke mudra Vishnu, tarik napas lewat lubang hidung kiri. Hembuskan lewat kanan. Lakukan ini 2-3 menit. Inhale dengan kiri, exhale dengan kanan. Inhale dengan kiri, exhale dengan kanan. Lakukan ini minimal 5 menit. Ini yang kita sebut counter breathing. Setelah Kapalbhati, jangan langsung berhenti. Untuk 5 menit ini, kita sebut Chandra Bedana, yaitu tarik napas lewat kiri, hembuskan lewat kanan. Cukup 5 menit latihan ini setelah Kapalbhati. Kembali lagi. Sekarang kita lanjut ke latihan asana. Lepaskan kaki, mulai dari kaki kanan, lalu kaki kiri. Kita sudah duduk lama. Dalam pranayama, kita memang duduk lama. Anda juga bisa melakukan pranayama sambil duduk di kursi. Jika sulit duduk di lantai, sebelum masuk ke postur, lakukan dulu gerakan sendi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita buat lingkaran untuk sendi pergelangan kaki. 1. Pernapasan normal, searah jarum jam. 2, 3, 4, 5. Sekarang berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5.
Selesai gerakan sendi pergelangan kaki. Sekarang kita duduk dan lakukan gerakan sendi tangan dan leher. Pertama, tidak ada yang sulit. Seperti ini. Masukkan ibu jari ke dalam, kepalkan tangan. Goyangkan sedikit, lalu lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan lagi ibu jari ke dalam untuk sendi pergelangan tangan. 1, 2, searah jarum jam, 3, 4, 5. Berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang latihan leher. Untuk latihan leher, gerakan sendi yang akan kita lakukan ini, bagi yang punya spondilosis, jika dilakukan rutin, 10 kali atau 3 menit setiap hari, mereka akan tetap sehat dan memang sudah terbukti. Ya, latihan leher dilakukan seperti ini, tarik napas sambil menggerakkan ke kiri. Sampai di tengah, hembuskan napas sambil bergerak ke kanan. Kembali lagi, tarik napas ke kiri. Sampai di tengah, hembuskan napas ke kanan. 2, 3, 4, 5. Sisi sebaliknya, berlawanan arah jarum jam. Tarik napas ke kanan. Sampai di tengah, hembuskan napas ke kiri. Lakukan 5 kali juga. 2, 3, 4, 5. Kembali. Sekarang kita akan berdiri. Untuk berdiri, kita harus duduk di posisi Kadasana. Yoga sebenarnya adalah gaya hidup yang teratur. Bukankah begitu? Jadi kita tidak bisa langsung berdiri. Kita duduk sebentar di posisi Kadasana. Setiap gerakan stretching yoga apapun yang kita lakukan semuanya punya manfaat. Sekarang saya duduk di Kadasana yaitu posisi crow pose. Apa manfaat yang saya dapatkan dari duduk di crow pose ini? Bagi yang punya masalah sembelit, jika di pagi hari minum 2 gelas air hangat lalu bisa duduk seperti ini selama 5 menit, masalah sembelit mereka akan jauh berkurang. Harus dilakukan secara rutin. Duduk sekali saja tidak cukup. Tidak ada yang bisa berhasil hanya dengan melakukan sekali. Kepala tetap menghadap ke atas seperti ini. Regangkan kedua tanganmu, tarik napas, lalu berdiri. Sekarang kita lakukan beberapa stretching kaki untuk bagian atas tubuh kita. 1, 2, lakukan 10 kali ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lakukan sedikit untuk sendi lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putaran searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. Berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi yang punya sakit lutut, coba lakukan latihan ini secara rutin. Hasilnya akan seperti sulap. Lakukan perlahan sebanyak 10 sampai 20 kali. Ulangi 2 sampai 3 kali. Pagi, siang, dan sebelum tidur malam. Sekarang kita lakukan sedikit untuk bagian atas tubuh. 1, 2, 3, 4, 5.
Pinggul, rotasi pinggul. 1, 2, 3, 4, 5. Berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lanjut ke San Salutation. Surya Namaskar. Manfaatnya banyak sekali. Misalnya, membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Dalam waktu singkat, sirkulasi darah meningkat sehingga memperkuat jantung kita. Menjaga organ-organ tubuh tetap sehat. Mengatasi masalah tidur. Mengatasi masalah perut. Baik untuk rahim, baik juga untuk prostat pria. Lemak di berbagai bagian tubuh seperti lengan, paha, dan punggung. Semuanya hanya bisa dikurangi dengan yoga. Yoga akan membentuk tubuhmu. Tapi memang harus sedikit berusaha. Sekarang kita lakukan San Salutation. Ambil posisi. Tulang belakang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ambil posisi. Tulang belakang lurus. 1, 2, Setelah melakukan San Salutation, sangat penting untuk beristirahat di Savasana selama 2 hingga 5 menit. Sekarang kita akan masuk ke Savasana untuk beristirahat. Sekarang kita akan beristirahat di Savasana. Jarak antara kedua kaki sekitar 2 kaki. Kedua tangan diletakkan sekitar 1 kaki dari tubuh. Telapak tangan menghadap ke langit. Savasana. Rileks di Savasana. Tarik napas dalam-dalam. Buang napas perlahan. Kaki terbuka. Tangan terbuka. Telapak tangan menghadap ke langit. Tarik napas dan hembuskan napas dalam-dalam. Rasakan tubuhmu menjadi ringan. Lepaskan seluruh tubuhmu. Lepaskan jari-jari kaki, sendi pergelangan kaki, otot betis. Lepaskan lutut, otot paha. Lepaskan sendi paha dan sendi pinggul. Tarik napas perlahan, buang napas perlahan. Rasakan getaran di perut bagian bawah dan atas. Lepaskan jari-jari tangan, pergelangan tangan. Otot bisep. Lepaskan bahu. Leher. Rilekskan otot wajahmu. Tetap tersenyum di wajahmu. Nikmati relaksasi dengan tarikan dan hembusan napas. Dengan cara ini, setelah San Salutation, kita akan beristirahat minimal 2 menit. Jika bisa 5 menit, itu lebih baik. Kita akan mendapatkan manfaat sepenuhnya.
Setelah melakukan San Salutation, jangan langsung pergi kemana-mana. Istirahat itu sangat penting. Setelah rileks, barulah kita keluar dari posisi. Ambil posisi, kaki rapat, tangan di samping tubuh. Dengan menarik napas, angkat kedua kaki hingga 45 derajat. 90 derajat, mulai gerakan bersepeda, 10 kali searah jarum jam, 10 kali berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berlawanan arah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali. Rileks di savasana. Setelah bersepeda, kita istirahat. Ambil posisi. Putar dengan kaki kiri. Lakukan 10 kali. Ini sangat baik untuk sendi pinggul, sendi paha, dan juga untuk masalah kaki yang sering dialami orang kita. Pinggul dan paha sering bermasalah. Latihan ini akan memencangkan seluruh kaki kita. Lemak di kaki dan paha akan berkurang. 1. Searah jarum jam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya melakukannya dengan lutut lurus. Jika lutut ditekuk saat memutar, manfaatnya tidak akan maksimal. Jadi usahakan memutar dengan kaki lurus. Kembali. Sekarang kaki kanan. Searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali. Rileks di savasana. Ambil posisi. Sekarang saya akan melakukan pengangkatan kaki 45 derajat. Ini adalah masalah umum bagi semua orang, baik pria maupun wanita. Untuk mengurangi lemak perut, ini sangat efektif. Posisi ini disebut Uttanpadasana. Jika sulit menahan 45 derajat selama 10 detik, kita bisa menggunakan dinding sebagai penopang. Saya akan tunjukkan juga. Tapi perlahan-lahan, kita akan berusaha menahannya hingga 1 menit. Awalnya pasti belum bisa 1 menit. 10 detik, 20 detik, 30 detik, lalu perlahan-lahan kita coba tanpa penopang hingga 1 menit. Dengan menarik napas, angkat kedua kaki hingga 45 derajat. Lihat, lutut saya lurus, kaki tegang. Buang napas, kembali. Jika sulit mengangkat seperti ini, kita bisa turun sedikit dan menggunakan dinding sebagai penopang. Jika menggunakan dinding, tahan selama 2 hingga 3 menit. Setelah itu, coba lihat berapa detik kita bisa menahan tanpa penopang. 10, 20, berapapun, tapi perlahan-lahan harus ditingkatkan hingga 1 menit. Rileks di savasana, selesai sudah Uttanpadasana kita. Untuk ibu rumah tangga, setiap posisi cukup 1 menit, tidak perlu lebih.
dan biasanya juga tidak bisa langsung 1 menit. 10, 20, 30 detik, lalu bertahap hingga 1 menit. Sekarang kita akan melakukan Setubandhasana, bridge pose. Lipat kedua kaki, pegang pergelangan kaki, dengan menarik napas angkat tubuh, coba tempelkan dagu ke dada bagian atas. Manfaat pose ini banyak sekali. Sangat baik untuk nyeri punggung. Untuk masalah rahim pada wanita, haid tidak teratur, sulit hamil, hot flash, dan untuk pria sangat baik untuk prostat. Pegang dengan kuat. Tangan juga meregang, lemak di tangan akan berkurang, paha juga meregang, lemak paha berkurang. Yang paling penting, bagi yang punya masalah pernapasan, pasien asma, pose ini bekerja seperti sihir. Buang napas, kembali. Perlahan letakkan punggung di lantai. Rileks di savasana. Tahan maksimal 1 menit. Awalnya 10, 20, 30 detik. Lalu perlahan-lahan hingga 1 menit. Sekarang kita akan masuk ke halasana. Hanya yang mampu saja yang boleh melakukan halasana, dan yang punya masalah leher atau spondilosis sebaiknya tidak melakukan. Yang sehat dan masih muda, silakan mencoba. Pose ini sangat baik untuk masalah tiroid. Lemak perut juga akan berkurang. Baik untuk masalah rahim. Baik untuk pasien asma. Sekarang kita coba halasana. 90 derajat. Jika tidak bisa melakukan halasana penuh, cukup angkat kaki 90 derajat. Ini juga sangat baik untuk masalah jantung. Ini khusus untuk yang masih muda. 2 pose ini. Sekarang kita akan kembali dari halasana. Buang napas, kembali. Rileks di savasana. Sampai sebelum halasana, semua yang kita lakukan cocok untuk segala usia. Hanya halasana dan sarvangasana yang tidak boleh dilakukan jika ada masalah di leher, bahu, atau punggung. Manfaat pose ini sangat banyak. Seperti untuk masalah tiroid, bronkitis, masalah tonsil, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tulang belakang. Mencegah penuaan dini dan membuat kita tetap awet muda. Baik untuk segala masalah perut. Sangat baik untuk rahim wanita, prostat pria. Sangat baik untuk masalah kulit. Jadi kita akan mencoba sarvangasana. Yang bisa, harus tahu batasannya. Jika ada masalah di leher atau bahu, jangan lakukan. Jika bisa, lakukan dengan penopang dinding. Jika tidak, yang benar-benar sehat jangan lupa lakukan pose ini. Ibu dari semua asana. Shoulder stand pose. Setelah sarvangasana, kita harus langsung melakukan matsyasana sebagai counter pose. Kembali. Rileks di savasana. Sekarang kita akan melakukan air releasing pose, yaitu Pawamuktasana. Manfaatnya banyak sekali. Harus ada dalam latihan rutin kita. Untuk segala masalah perut. Masalah IBS, fatty liver, diabetes. Baik untuk lemak perut bagian bawah dan atas. Untuk masalah asam lambung, gastritis, jika rutin melakukan pose ini akan bekerja seperti sihir. Ambil posisi.
Dengan menarik napas, angkat kaki kiri hingga 45 derajat. 90 derajat. Lipat kaki. Pegang kaki. Tekan kaki ke arah dada. Tekan semaksimal mungkin. Buang napas, angkat kepala. Coba tempelkan dagu ke lutut. Saat buang napas, angkat kepala. Usahakan tempelkan dagu ke lutut. Tarik napas. Lepaskan kepala dulu, lalu tangan. Luruskan kaki. Perlahan kembali. Dengan menarik napas, angkat kaki kanan hingga 45 derajat. 90 derajat. Lipat kaki. Pegang kaki. Tekan kaki ke arah dada. Tekan semaksimal mungkin. Buang napas, angkat kepala. Coba tempelkan dagu ke lutut. Tarik napas. Lepaskan kepala dulu, lalu tangan. Luruskan kaki. 90 derajat. Perlahan kembali. Dengan menarik napas, angkat kedua kaki hingga 45 derajat. 90 derajat. Lipat kaki. Pegang kaki. Tekan kaki ke arah dada. Tekan semaksimal mungkin. Buang napas. Angkat kepala. Coba tempelkan dagu ke lutut. Jika ada masalah leher, spondilosis, atau tekanan darah tinggi, jangan angkat kepala. Biarkan kepala tetap di lantai dan tekan kaki seperti ini. Jika tidak ada masalah, angkat kepala. Tarik napas. Lepaskan kepala dulu, lalu tangan. Luruskan kaki. 90 derajat. Perlahan kembali. Rileks di Savasana. Sekarang kita akan melakukan beberapa latihan tulang belakang. Makarasana yang bisa dilakukan sambil berbaring. Tangan sejajar dengan bahu. Kaki rapat. Dengan menarik napas, angkat kaki kiri hingga 45 derajat. 90 derajat. Buang napas. Letakkan kaki ke arah kanan. Kepala ke kiri. Pose ini sangat baik untuk fleksibilitas tulang belakang. Ada beberapa variasi pose ini. Hari ini saya akan tunjukkan 4 variasi. Ambil posisi, tangan sejajar bahu dan lipat kedua kaki. Kunci kaki kiri dengan kaki kanan dan letakkan kaki ke arah kiri. Kepala ke kanan. Tarik napas, kembali. Rileks di Savasana. Makarasana ini punya beberapa variasi. Hari ini saya akan tunjukkan 4 variasi. Ya, benar. Ambil posisi, tangan sejajar bahu. Dengan menarik napas, angkat kedua kaki hingga 45 derajat, 90 derajat. Buang napas, letakkan kaki ke arah kiri dan kepala ke kanan. Tarik napas, kembali, rileks di Savasana. Ya, ambil posisi, tangan sejajar bahu. Lipat kedua kaki. Kunci kaki kiri dengan kaki kanan.
Buang napas, letakkan kaki ke arah kiri dan kepala ke kanan. Pose-pose ini luar biasa. Akan meningkatkan fleksibilitas seluruh tulang belakang. Setiap ruas lumbar akan teregang, mobilitas meningkat, ginjal juga menjadi lebih sehat. Tarik napas kembali. Lepaskan kaki. Tahan selama 30 detik. Kunci kaki kanan dengan kaki kiri. Buang napas, letakkan kaki ke arah kanan dan kepala ke kiri. Tarik napas kembali. Lepaskan kaki. Rileks di savasana. Setiap pose kita tahan selama 30 detik. Satu hal yang harus diingat. Setelah setiap pose, istirahat itu penting. Ambil posisi, tangan sejajar bahu. Lipat kedua kaki. Jarakkan kaki, beri ruang di antara kedua kaki. Seluas matras kita. Buang napas, letakkan kaki ke arah kiri dan kepala ke kanan. Tarik napas, kembali. Buang napas, letakkan kaki ke arah kanan dan kepala ke kiri. Mungkin Anda perhatikan, saat melakukan yoga atau pose yoga, saya selalu menutup mata. Anda juga sebaiknya mencoba dengan mata tertutup. Dengan begitu, konsentrasi akan sepenuhnya pada tubuh saya. Saya bisa merasakan di mana bagian yang teregang. Jadi, di awal-awal latihan yoga, boleh dilakukan dengan mata terbuka untuk melihat dan belajar. Setelah sudah terbiasa, usahakan lakukan dengan mata tertutup. Tarik napas, kembali, rileks di savasana. Sekarang kita akan beralih ke posisi tengkurap. Berbalik ke dada. Istirahat seperti ini di atas dada disebut istirahat dalam makarasana. Lihat kaki saya letakkan terbalik. Kaki direnggangkan. Tangan disilangkan dan dagu diletakkan di atasnya, atau bisa juga dahi. Ambil posisi. Tangan di samping bahu, siku rapat, kaki rapat, dagu di lantai. Dengan menarik napas, angkat tubuh hingga pusar, Bhujangasana. Ini baik untuk nyeri punggung atas. Menjaga arteri jantung tetap sehat, mengontrol kadar kolesterol. Pose yang sangat bermanfaat, lakukan 3 kali sehari, tahan 30 detik setiap kali. Tangan di samping bahu lagi, siku rapat, kaki rapat, dagu di lantai. Dengan menarik napas, angkat tubuh dan lihat ke atas. Sarpasana, snake pose. Sarpasana sangat baik untuk nyeri punggung bawah. Dan tangan, kita angkat lurus, akan memperkuat tangan, mengencangkan otot tangan, dan dari leher hingga dagu akan ada peregangan yang baik yang akan mengurangi double chin dan memperlancar sirkulasi darah di otot wajah, sehingga wajah tidak mudah keriput. Beralih ke posisi duduk. Sekarang perlahan-lahan kita akan duduk. Ada juga aturan untuk bangun, mari kita perhatikan sebentar. Kita akan ke sarpasana. Lipat kedua kaki dan letakkan kepala di lantai. Sekarang duduklah di atas kedua kaki. Dalam Vajrasana.
Lepaskan kaki kanan terlebih dahulu, lalu kaki kiri. Sekarang kita akan melakukan chanting dalam urutan alfabet A, I, M-A. Tujuan utama dari chanting adalah menciptakan getaran melalui suara. Getaran ini sangat baik untuk organ-organ tubuh kita. Tarik napas panjang dan dalam. A, E, saya. Kami. Saya. Rasakan getarannya. Tutup mata Anda, rasakan saja. Tarik napas sambil mengembuskan napas. Buka mata Anda sambil tersenyum lebar. Ingat, yoga menjaga keremajaan tubuh dan pikiran.